siapa namanya? Mahya. Nah, di sini ada Mbak Maya sama yang ini siapa yang kemarin? Nah, Mas Denny. Nah, ini siapa Mas namanya Mas? Dori. Nah, Mas Dori. Nah, berarti baru kenal nih Mas. Tolong kenalin dulu dong Mas ke teman-temannya. Oh, halo teman-teman. Terus mengikuti Sidatuk Official. Nah, Ya, salam dari Dori, Bengkulu, Bengkulu. Sumatera. Nah, jauh-jauh loh dari Bengkulu dan ini dari Solo 2. Nah, saya dari Bengkulu. Nah, di sini saya mau bagi-bagi cerita nih tentang masalah Tuku Tegino. Nah, tentunya di sini sudah ada orangnya ya. Kalau kemarin kan Kensus apa namanya? Kakusai. Nah, sekarang boleh dong Mas ceritain tentang masalah proses dari awal sampai ke Jepang Tuku Tegino nih supaya teman-teman pada tahu. Kalau cerita ini bisa satu hari satu malam. Aduh ya. Bisa senyampainya aja lah Mas ya. Ya wes, Oke. kita ambil poin-poinnya aja ya. Iya, ntar kalau ada buka aja kan temen bisa bantu lah kan kadernya Sidatuk ini. Ya, jadi awalnya tuh kita tuh mesti harus ikut bimbel dulu atau kursus gitu. Bimbel belajar buat apa? Buat kejar kita tes N4 karena syaratnya minimal N4. Setelah kita punya N4, barulah kita harus ambil juga SSW Ya, sesuai. spesifikasi skill worker gitu. Tergantung bidang yang kita minat. Ada 14 bidang sih kalau nggak salah. Contohnya Kaigo, Nogyo, Banyak Kako ya. Jadi kita pilih yang mana yang diminati gitu. Nah, kalau udah punya SSW dan punya N4 mah itu bisa langsung ini ya, cari job gitu. Cari jobnya bisa lewat LPK yang SO, juga bisa lewat M ya Mas. IM, juga lewat ini Kemenaker Bang. Pada intinya yang apa namanya yang apa namanya yang punya program sebenarnya, tapi karena pemerintah mungkin lagi susah buat ini launching, jadi di apa namanya didahului oleh pihak swasta gitu. Biasanya identik di tahun-tahun ini swasta semua yang ngelola ya untuk Kebanyakan SO ya Mas ya. pengantaran ke sininya ke inonya gitu. Ya itu cuma 2 syarat itu dong. Nah, Mas Dori sekarang posisinya di Jepang bagian mana nih Mas? Oh iya, ini saya lagi terdampar di Okinawa ini Mas. Iya, di bagian masih sih dalam ruang lingkup negara Jepang, Negara tapi udah Jepang. bagian bawah di Tapi bagian paling bawah bagian loh. paling bawah di sampingnya Taiwan. Oh, Iya, di sampingnya iya. Taiwan. Di sini mah nggak ada yuki, nggak ada salju maksudnya. Cuma musim panas Di ya sini, Mas ya, di sini tropis, persis sama kayak kita kayak di di Indonesia. Indonesia loh. Nah, kalau proses biaya administrasi Tuku Tegino itu biasanya habis Macam-macam kalau prosesnya mah, tapi tergantung yang apa namanya agent yang kita lewati. Macam-macam sih, ada yang pakai biaya, ada juga yang enggak, ada yang ngaturkan dana talang. Kalau saya mah lewat apa namanya pemerintah, jadi kitanya ngurus sendiri di Naker, bikin KTKLN, karta tanda kerja luar negeri gitu. Udah terus masukin berkasnya ke TSK, ke Ryoko, Kang gitu yang ada di sini. Kan tinggal nunggu eligibility keluar. Eligibility keluar ya langsung ke ini ke perusahaan keluar gitu. berarti itu kisaran berapa Mas Nominal buat urus-urus plus sekitar 25-an lah. 25 loh, 25. Nah, kalau bedanya apa sih Mas Tuku Tegino sama Kensu itu? Sebenarnya menurutku sih sama ya. Hanya saja Kensuse itu didampingi dari awal sampai kerja gitu. Kalau Tegino itu identik lebih ke mandiri, jadi nggak ada yang mendampingi. Itu aja bedanya. Ya, terus Tuku Tegino juga itu buat ex Jepang yang dulunya pernah Kensu, karena ada program Tuku Tegino bisa balik lagi. Itu kalau dia mau status yang sama kayak Kensu udah nggak bisa, karena namanya Kensu kan satu kali dalam satu program gitu, nggak bisa Kensu itu 2 kali. Nah, kalau boleh tahu keluh kesahnya pas pertama kali datang ke Jepang itu gimana Mas? Ini waktu apa dulu? Waktu Kensu atau waktu Tuku Tegino? Waktu Kensu dulu nggak apa-apa Wah, dulu. kalau waktu Kensu mah, iya waktu Kensu mah gimana ya, kerjanya tinggi banget. Pertama kitanya mengatasi cuaca alam yang berbeda, suasana yang berbeda, orang-orang yang berbeda. harus beradaptasi. Saya harus beradaptasi. Ditambah lagi bahasanya kita masih nggak tahu apa-apa, jadi bingung. Ya tapi karena kita statusnya Kensu ya makanya selalu didampingi
kita dibantu, apa susahnya kita ditolongin gitu. Kalau ada masalah juga biasanya izinnya datangnya Iya. Tapi kalau udah pas yang kedua udah tuh gini mah udah kayak pulang kampung. Ya udah slow, santai aja. bisa gitu. Kalau di lingkungan kerjanya itu gimana mas? Lingkungan kerja sekarang ya? Lingkungan kerja sekarang atau masa yang dulu sih? Oh beda dulu saya Kensu kan di ini Cikekako di Sembang tuh dulu, jadi suasananya beda, pabrik kan, pabrik buatan serbak sekarang saya balik ke Batam di Kilo dengan jurusan yang beda lagi, sepuluh ikan kok. Jadi sekarang tuh ngolah cumi sama ikan, jadi suasananya sedikit berbeda sih. Tapi dalam iya, tapi itu kan kerjanya ya sama kan, namanya standar kerja ya semuanya dari pagi dari jam 8 sampai ke jam 5 semuanya sama kan, posisinya juga tetap sama-sama berdiri. Jadi kalau capek mah sama-sama capeknya, tapi ya orang yang di sekitar kita beda, dulu sama sekarang beda jauh. Jadi kemarin dulu pas waktu Kensu di daerah atas mas ya? Ya saya di Shizuoka. Kalau ada yang pernah dengar Fujiyama, nah itu di seputaran Fujiyama. Iya, jauh beda di sini mah, sana indah banget. Iya. Oh, jauh banget ya. Di sini panas banget. Udah panas, iya kan. Sini Panas. Bukit cuma bukit, gunung nggak ada sini. Ya sama sih. Kalau lingkungan di kehidupan di Okinawa gimana mas menurut Mas Dodi? Wah, kalau menurut saya orangnya ya sasih sini, ramah-ramah, enak. Ya mungkin ya karena dekatan nama kita juga kan, nggak terlalu jauh sih dari Taiwan juga, jadi orangnya tutur sapanya bagus-bagus, ramah-ramah gitu. Kalau di atas mah kayak kita di Jakarta lu bagus. Iya loh. Iya, maka Cuma satu orang. Nggak cuma satu orang yang ngomong ya loh ya. Beruntung yang dapat di daerah Okinawa. Orangnya ramah-ramah. Kayaknya beda. Nggak beda jauh lah, tergantung dari lokasi. Iya, tergantung orangnya. cuman kurangnya itu karena kita di pulau nggak bisa kemana-mana ya, cuma dalam satu pulau ya. Kemana-mana ke pantai. Kemana-kemana ke pantai. So mas kasih apa namanya motivasi dong buat teman-teman yang lagi belajar atau yang bantu Jepang, persiapannya itu apa sih? Yang penting sehat mah, utamain sehat dulu ya, sehat terus semangat mah itu perlu, jalanin dulu dengan penuh semangat, kita lur siap nunggu di sini. siap Kita ketemu di sini, Pak. Mas mbak gimana nih mbak? Aduh Ini berdua, Oh. ini mungkin pindah ke Tokyo Gino juga. nah si malam pindah ke tempat ini. Amin. Sebenarnya kalau masalah kayak gitu sama Kenzo itu masalah gaji itu jauh beda atau gimana? Menurut pandangan Mas Dodi? Kalau bersih dihitung setelah bersih semua sama. Tapi kalau di nominal posisi kotor kelihatannya kayaknya besar NTG, tapi ya Kensu kan nggak dipaparkan potongan-potongannya, dia terima selalu bersih setiap bulan. Sedangkan Ya. Tokyo Gino dilihat semua potongnya dilihat, jadi tampak besar, tapi setelah dipotong mah sama Sama aja ya. sama aja. Sama aja. Intinya kalau yang pengen gaji gede, yang penting siapin mental, tenaga. Iya. Itu yang paling utama. Gua tahu enggaknya itu. Kalau kuat gaji gede loh. Iya, karena yang nentuin gedenya itu kan lemburan. Kalau kitanya semangat, kerjaannya sibuk, dapat perusahaan yang punya kerjaan banyak, ya bisa gede. Tapi kalau perusahaan yang normal, apalagi sekarang kan zaman Covid nih, syukur ada kerjaan. Bos, sinilah bos. Ini apa sangkut sini nih. Sini bos. Ada bos angkot nggak mau kelihatan, katanya malu sih. Tanya-tanya. Tahun depan mau nambah lagi. Ada tahun depan mau nambah, katanya mau nikah. Kita tahu nikah sama siapa. Mas rencana pulang tahun berapa mas? Tahun 2008. Wah,
masalah pulang mah sebetulnya selalu pengen pulang. Iya, karena ingat keluarga ya kan. Keluarga udah ada berarti Mas? Iya, ya ada ibu, ada bapak, ada nenek, semua lengkap kan ya. Di sini namanya kita di rantau nggak punya siapa-siapa ya kan, kecuali teman-teman gitu. Nah, aja di sini kita Iya. semua keluarga ya. Udah Iya. jadi keluarga, Mas. Tapi apabila Ya. memang terwujud dalam waktu sekitar 3 tahun atau 4 tahun mungkin juga pulang. Soalnya dimanapun berada, Indonesia mah tetap di dalam hati, kita di dalam hati. cinta tanah air. Nah, kalau dihitung-hitung Mas dari di sini tuh di Jepang udah berapa tahun? Kalau dihitung itu baru mah, kalau sekarang mah baru tahun ini mas. Baru tahun ini Baru tuh tahun ini nongol di sini. Ya tadinya nggak nongol sini, keliaran di sono. peliharaan di daerah atas. Ya, hampir 3 tahun, 4 tahun lebih Mas ya. Bahasanya udah pera-pera loh. Kalau mau belajar nih sama Iya. Mamang. Ini udah jadi guru itu. Dan jadi Sensei Dori. Guru silat. Eh, Sambil rokokan dulu lah. Iya rokokan ya guys ya. santai lur. Di sini mah enak, dibikin enjoy ya. Ya enjoy, ini kita lagi di taman apa nih tuh? Oh ya, ini taman apa sih? Nishizaki ya Mas ya? Iya di Suzaki. Nishizaki Ya, kayaknya. di sini biasanya kan nongkrong anak-anak muda di sini. Tempat nongkrong Iya. enak banget. Kalau lagi ya. sore-sore gini mah enak. adem, ada lagi Adem. panas. Ini banyak Ya lengkap, ada tamannya, ada apa namanya WC-nya juga, ada kolamnya juga. Kalau mau belanja minum dingin juga banyak. banyak juga hamba ini. Kalau mau minum langsung itu buka keran. Nah iya itu di depan ada keran. Depan ada keran. Jepang itu serba apa namanya mempermudah buat warganya ya, Kehidupan, ya. kehidupannya. Mungkin di Jepang doang yang air keran langsung bisa diminum. Ini nggak dari air keran, nggak bakalan keok. Sok Mai, ada kesan-kesan apa Mai? Ayo. Ya kemarin kan udah sedikit ya. Kesan-kesan apa? Ini Mas, sudah sedikit mengambil peristiwa. Kita udah mana? Ya sip. Yo, 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 Woi, Mendio. Siapa itu? Ayo, kering. Ya, Yo Mas, Yo, yo Mas. nanti. Terus se. Aku bengi melek benek. Apa tuh mana sih Mas? Bunyi melek meneo. Asik. Sana tuh. karena Iyas. Kae ngono. Oh jauh banget. Iya. Bentar dulu tuh, lihat tadinya tuh. Ya Mas. Yo, Iya, nanti, Ki. yo. Tidur yang nyenyak.